Salam, Sang Dewaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan sengaja saya pakai ini. Tandanya apa? Saya jijik mencium apa namanya itu hantu-hantu belawi luar sana ya kawan-kawan ya. Kenapa? Sekarang coba kalian perhatikan. Saya terkejut sekali kawan-kawan. Saya melihat channelnya tanpa lagi sudah dihapus. Sorry maaf, maaf. Bukan dihapus, tapi saya lihat sudah tidak ada lagi. Apakah dia mematikan sementara ataukah dimatikan YouTube secara permanen, kita nggak tahu. Ya, kita tunggu klarifikasinya dari Tamparagi. Dia masih ada Open Biblika ya. Kawan-kawan, dugaan saya kuat uh, bahwa dia kemarin mengulas kasus-kasus yang ada sekarang ini dengan apa di poso segala macamnya itu, dibuatnya ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Mungkin mereka marah dan itu semua jadi apanya itu namanya itu akun dimatikan dipamate ya. Jadi kawan-kawan, kita orang Kristen ini memang begitulah kondisinya. Maka ketika saya mengatakan kemarin di Zoom bahwa strategi kami dulu seperti itu nyata. Kenapa? Orang Kristen tidak diusahakan tidak bisa berkata apa-apa. Kalau bisa ya udah seperti kata dalam tempurung. Orang itu dikit-dikit main report, dikit-dikit main report, dikit-dikit main laporkan. Kalian akan tahu mengapa saya pakai masker ini. Ya kan, ini adalah salah satu strategi saya menghindari si YouTube juga. Kenapa? Kalau dia dilihat saya punya mimik yang sama, maka dibilang valid apa yang saya ucapkan sehingga di YouTube mau melakukan apa juga ya, entahlah apa namanya. Coba kalian perhatikan sekarang bagaimana YouTube saya. Saya berbagi sama kalian. Inilah kenyataannya. Sakit kawan, pedih. Setiap saya menulis apapun, ini kemarin Erik channel hijau, sekarang dari dolar kuning semua. Perhatikan ya, 1, 2, 3, 4 kuning. Ya, ini kemarin kuning lagi di bawah nih. Nah, kuning semua kan? 1, 2, 3, 4, 8. Ya, rencana saya ini akan saya hapus. Saya hapus sekarang kalian lihat ya. Tujuannya apa? Kalau dia tidak saya hapus, takutnya saya, oh sorry, harusnya saya nggak ngapus ya. Tapi sudah ada terhapus, saya ginikan aja. Saya buat dia nonaktif aja semua. Yang kuning. Biar senang YouTube-nya ya. Yang nggak tahu apa maksudnya itu. Kuning. Karena kalau dia semakin banyak dikuningkan, bisa jadi YouTube langsung menutup apanya ini, apa namanya ini sekarang ini channel, karena dianggap tidak produktif lagi dan tidak apa berpotensi untuk menghasilkan apa-apa. Jadi kawan, sekarang memang memberitakan Injil itu bukan di dunia nyata aja susah, di dunia maya pun susah. Ya, siapa tahu nanti akun saya ini pun mati seperti Stamparagi. Saya sudah punya akun satu lagi ya kawan-kawan ya. Tapi ini lihat ini ya, yang terakhir ini video saya tulis, ini saya aktifkan kan dolarnya. Coba kalau saya nonaktifkan pun tidak ada guna. Tapi kalau di bawah 30 menit mudah-mudahan bisa saya coba ya. Tapi kemarin saya pernah 19 menit, dia tetap kena juga. Nah, kawan-kawan, apalagi akal kami, apalagi akal kita untuk menjadi apologet di dunia maya ini. Memang nanti satu saat akhirnya kita hanya pakai avatar aja atau gambar-gambar tidak jelas itu yang tak tahu. Oh, nanti tanpa lagi jam 3 akan live. Nanti coba kita lihat jam 3 ya, apa yang terjadi. Dan mudah-mudahan saya bisa mengapa namanya itu men-live-kan juga ya. Saya heran kawan, tapi tolong sampaikan kepada Tamparagi. Ada trik yang harus kita pelajari ya, tapi ya sudah, itu kan keinginan orang-orang saja. Jadi kawan-kawan, ingatlah bahwa orang-orang seperti kami ini pun hidupnya tidak jauh dari mata pisau. Hidupnya tidak jauh daripada nyawa terancam nyawanya. Tetapi Yesus mengatakan, siapa menyayangkan nyawanya akan kehilangan nyawa. Biarlah Tuhan saja melindungi kami. Ya kawan-kawan ya,
Bagaimana nanti di dalam kehidupan kami selanjutnya? Kami tak tahu, karena kami tidak punya sinode. Kalau kami punya sinode mah gampang. Tutup YouTube, tutup saja. Saya punya jemaat. Ya kan? Terserah kalau YouTube, entah apa yang mau kau lakukannya. Jadi kawan-kawan, saya tidak takut berdebat sama mereka. Tapi yang saya takutkan ada beberapa kelompok dari mereka suka report, tukang report. Tujuannya agar channel-channel Kristen itu mati. Yang kutakutkan nanti si Tamparagi mendaftar lagi, ternyata nggak bisa. Ya kawan-kawannya, dan saya juga takutkan juga ini kawan. Saya belum sampai 100.000, belum dapat silver bottom ya. Loh kok itu jadi tujuan ya harus dong. Karena seorang YouTuber cita-cita awalnya itu ya. Jadi kawan-kawan, doakan kalian lah agar apa namanya ini, agar YouTube saya ini bisa tetap berkarya ya. Makanya saya mengurangi yang namanya hujan. Tapi mereka menghujat makin saya lihat di beberapa makin gencar ya. Saya nggak tahu harus bagaimana lagi, tetapi saya akan tetap memberitakan Injil. Kalau itu saya nggak pernah takut kawan. Yang saya takutkan bukan apa-apa. Kita masih hidup di dunia fana. Andai kata saya stop mata pencaharian, mengulang lagi. Ingat ya kawan-kawannya, kalau channel saya hilang, channel saya ada satu lagi New Sang Debaters. Segeralah subscribe atau biar kita bisa lagi berkarya di sana. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi kawan-kawannya. Karena jujur, kalau orang seperti saya memang sudah menggantungkan hidup kepada YouTube ini. Andai kata diperlakukan nanti seperti itu, saya nggak tahu harus cari makan dari mana. Dan komunikasi saya sama kawan-kawan kan lewat ini. Tapi saya percaya saudara-saudara Kristen saya akan memelihara saya. Ya, kalau dibilang iblis itu selalu menekan saya secara ekonomi, dia tidak berhasil. Dari dulu itu. Ini kan kerjaan iblis. Ini apa sekarang? YouTube saya itu sudah hancur lebur. Bahkan dia penontonnya tinggi pun karena dolarnya kuning semua kawan. Ya mau dibuat ditekan saya dari situ, mudah-mudahan tidak berhasil iblis ini. Karena masih banyak saudara-saudara saya akan menopang saya dan menopang juga saudara-saudara yang lain. Kalau hal ini terjadi kawan, semuanya diam. Seperti kata kawan yang kemarin itu kan ya, beritakan aja lah firman Tuhan. Kita pun memberitakan firman Tuhan saja, mereka mau mengganggu kawan, mereport mau lucu. Anda ada sangkut pautnya dengan mereka. Sudah pernah saya lakukan. Dan itulah memang yang harus kami hadapi para apologet Kristen. Jadi kawan-kawan ya tolonglah kalian perhatikanlah para apologet-apologet ini. Yang saya takutkan lagi Pak Layar. Pak Layar teologi sekarang sudah makin membara dia, semangatnya makin bagus ya. Pernah satu hari kawan berkata, loh secara materi kan kita nggak terjerat. Yang debater, betul saya bilang, secara materi. Tapi tekanan publik, siapa yang tahan? Nggak ada kan kawan-kawan? Ini yang kita takutkan adalah tekanan publik. Oke dibiarkan mereka kita hidup, tapi di-report rame-rame, mati. Kita mengulang lagi dari awal. Seperti saya nggak tahu lagi mau kemana cari video-video itu kalau hilang. Ya, puji syukur ada kemarin kawan dari Amerika bilang, semua video boom saya recovery atau saya record. Saya bilang ya terima kasih. Karena saya tidak punya recordernya. Apa yang ada itulah itu. Jadi itu yang kita takutkan. Bukan apa-apa. Apa namanya itu? Yang kita takutkan itu ya itu tadi. Kita mau mulai dari mana lagi? Dan memulai itu biasanya malas. Ya puji Tuhan lah, saya dari dulu sering gitu ya akun Facebook saya dihajar mati. Saya mau ngulang sebenarnya malas, tapi karena ada lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Saya tidak pernah lelah. Saya buka lagi akun baru, tapi ya puji Tuhan langsung banyak yang add. Kalau Facebook jangan diragukan lagi, saya nggak pernah kehilangan penggemar. Begitu akun saya mati, saya buka lagi langsung ribuan orang lagi masuk ya kawan-kawan. Memang sekarang saya batasi hanya untuk kawan-kawan satu kampung saya Duri aja, tapi memang banyak juga yang itu ya.
Jadi kawan-kawan, mudah-mudahan jam 3 kita mendapat klarifikasi daripada si Tamparagia, apa sih sebenarnya yang terjadi, dan harusnya dia sih menghubungi kayak apologet Kristen dulu, kita diskusi. Terus terang saya nggak ada dendam sama dia. Dia masih sering mengirim Skype sama saya, link-link video segala macam, saya balas. Cuma memang sudah saya bilang, saya sudah kapok. Tahun 2011 saya hancur Mina. Saya menjadi melarat, sempat melarat loh 5 bulan. Hancur kawan, semua hancur. 7 tahun saya mencari itu, dalam 30 menit hancur semua. Akhirnya saya meninggalkan kota Pekanbaru, saya melarat. 5 bulan saya melarat. Tidak bisa bekerja, tidak bisa ini segala macam. 5 bulan. Ya, dan saya tidak punya apa-apa saat itu. Hanya punya waktu itu komputer. Hanya itu satu. Saya bawa terus komputer ini karena waktu itu saya beli memang editing. Jadi kemana-mana saya bawa. Pas waktu kejadian itu saya pangku-pangku lagi komputer itu. Itulah nyawa saya di situ kan. Jadi kawan-kawan, itulah yang bisa saya gambarkan kepada kalian di siang hari ini kawannya. Jadi berdasarkan pengalaman 2011 itu, saya menjadi kapok untuk lebih ekstrim atau lebih, kalau dikatakan lebih belak-belakan. Kapok saya kawan, kapok. Karena yang kita hadapi adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Ya, kalian jangan percaya. Contoh Geraham Mualak memang orang baik. Di antara mereka pasti ada yang agak nyinyir-nyinyir juga. Kayak si Farudin itu dari wajahnya itu wajah-wajah dia suka dendam itu atau gimana ya. Karena pernah saya lihat betapa emosionalnya dia dalam sebuah videonya. Tetapi kalau Gus Imron saya lihat orangnya slow, ya memang gaya-gaya pesantren Jawa Timur lah mungkin ya. Ya itulah yang bisa saya katakan kepada kalian. Semoga jam 3 kita mendengar apa Tamparaги. Tapi maunya dia menghubungi kami dulu, diskusi. Yang ini jangan kau bilangkan, yang ini jangan kau bilangkan. Misalnya kan diskusi. Yang ini bisa, kalau dibilangnya, nggak peduli, silakan, silakan. Tapi kalau dia misalnya diskusi sama kawan gini, enak kita kan, jadi coba buat begini, coba buat begini, dan enak. Ya kawan-kawan ya, dan ya kita ucapkan kalau dia akun itu mati ya, innalillahi lah. Sampai jumpa di apa namanya itu di akun baru. Surga lah, masa akun di surga kayak kata Bang Long. Channelnya naik ke surga kata Bang Long ya. Bang Long ini memang sudah agak-agak stres lama-lama ya. Dia hanya bisa bertanya. Oke kawan-kawan, itu aja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Setiap waktu kalian update status, update informasinya biar kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.